Pemirsa, kasus pagar laut kini mengerucut. Aparat penegak hukum diminta mengusut indikasi pemalsuan izin pendirian pagar laut di perairan Tangerang. Apakah ditemukan unsur tindak pidana di dalamnya, termasuk penerbitan HGB pagar laut dan perubahan tata ruang? Untuk pengulasnya telah terhubung bersama kami anggota DPR RI Komisi 4 Johan Rosihan dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat sore Pak Johan, Prof. Hipnu. Selamat sore Eva, Pak Johan. Sore, baik, Pak. Saya ke Pak Johan dulu. Pak Johan, Komisi 4 DPR sudah meminta KKP tuntaskan investigasi pagar laut. Apa kemudian hasil investigasi terkini, Pak Johan? Kami memberikan waktu sekitar 20 hari ke KKP, walaupun waktu ini tidak disepakati kemarin. Tetapi biasanya itu adalah space kami melakukan dari raker ke raker. Gitu. Jadi ada 3 hal yang kami sampaikan kemarin. Pertama, meminta KKP untuk melakukan investigasi. Yang kedua, melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak lain, karena ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh KKP, dan memberikan respon cepat ya atas masalah kelautan, terutama dalam indikasi pelanggaran hukum pengelolaan ruang laut. Nah, dan kami meminta hasil investigasi, koordinasi, dan bentuk respon tadi itu agar dilaporkan kembali ke Komisi 4 pada rapat kerja berikutnya dengan Kementerian KKP. Begitu, Mbak. Baik, investigasi masih berjalan, kemudian di tengah proses pembongkaran pagar laut muncul sertifikasi laut. Ketua DPR juga minta Komisi 4 untuk menindaklanjuti. Apa kemudian respon Komisi 4, Pak Johan? Ini tentu kalau kita bicara tentang mitra kerja, kalau sertifikat ini sudah bergeser ke Komisi 2, Mbak. Kalau Komisi 4 itu kan pada pemanfaatannya, izin pemanfaatan ruang lautnya di kita. Tetapi kalau sudah sertifikat, apalagi ada penatausahaan dan lain sebagainya di situ, itu sudah tidak menjadi mitra kami di KKP. Itu ada di ATR BPN yang menjadi mitra dari Komisi 2. Begitu, Mbak. Baik. Itulah kenapa kami meminta KKP berkoordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini ATR BPN. Ya, begitu. Baik, jadi ada 2 perkara, ada 2 kasus, ada pagar laut dan juga sertifikasi laut. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, apa saja dugaan unsur pidana dalam 2 kasus ini, pagar laut dan sertifikasi laut? Ya, begini Mbak, kita melihat kasus ini suatu yang tidak terpisahkan. Kalau kita melihat yang berbasis utama, predikat krimnya adalah menurut saya adalah sertifikat yang ilegal. Karena kita berpikir Mbak, orang mempunyai sertifikat, kemudian baru dipager kan. Coba kalau kita beli kafling, kaflingnya mana? Baru, oh kaflingnya ini baru dipager. Nah, oleh karena itu, kafling yang terkait dengan sertifikat yang dinyatakan ilegal oleh Pak Menteri Yusron, itu sebagai bukti awal bahwa ilegal itu ada permasalahan hukum. Penyelesaian administrasi tidak menghentikan perkara pidana. Dengan demikian, bukti-bukti terkait dengan sertifikat itu sudah bukti adanya pemalsuan dokumen. Buktinya sertifikatnya kan asli tapi palsu, kan begitu, Pak? Karena dokumennya tidak jelas. Nah, tidak jelas. Kalau kita lihat dokumen yang tersebar di media, itu sudah jelas pasti, Mbak. Kalau kita lihat sertifikat, itu kan ada asal usulnya. Mungkin hibah, mungkin jual beli, mungkin pemberian orang tua, warisan, dan itu nggak ada, kosong. Nah, ini suatu yang mencurigakan. Dan ini tadi Pak Menteri kalau nggak salah menyatakan bahwa ini kan urusan Kepala Dinas Pertanian daerah, oh nggak bisa. SK-nya itu perolehannya berdasarkan SK Menteri. Berarti Menteri ketika itu siapa? Nah, itu yang pertama. Oleh karena itu, kalau dari aspek hukum, ada suatu namanya teori triangle. Teori triangle ada barang bukti yang sekarang sudah ditemukan, termasuk pagar laut, termasuk bukti-bukti sertifikat, yang kemudian tentang objek perkaranya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi betul, siapa subjek pelakunya? Kalau di kita sifat melawan hukumnya sudah ada, Mbak. Perarian laut tidak bisa disertifikasi. Laut loh, bukan daratan loh ya. Ini sudah melanggar. Demikian juga pagar. Untuk apa? Berarti pagar untuk membatasi. Membatasi apa? Berdasarkan sertifikat. Nah, ini alur pikir ini harus dilakukan. Jadi jangan pagar dulu, tapi adalah terkait dengan sertifikat ilegal dulu yang kemudian dibuat pagar. Nggak mungkin kita
mempunyai bidang tidak dipagar-pagar dulu. Nah, disinilah saya kira suatu tindakan hukum yang meliputi sifat mens rea si pelaku, subjek hukumnya pasti sudah jelas. Siapa? Yang mungkin pejabat ketika itu. Maka kalau dikatakan aspek hukum pidananya apa? Bisa pidana umum, bisa pidana khusus. Pidana umum kaitannya pemalsuan data, pemalsuan informasi, saya kira polisi harus sudah hadir. Pidana khusus penyalahgunaan wewenang karena jabatannya. Tidak mungkin, Mbak, keluarnya HGB sampai pemagar itu tanpa dukungan kewenangan pejabat yang bersangkutan. Baik. Disinilah saya kira jaksa maupun KPK harus segera turun untuk melakukan suatu tindakan yang bersangkutan. Ada bukti, ada objek, seharusnya juga ada subjek. Nah, dengan sudah diketahui pihak yang memiliki sertifikat di area laut tersebut, apakah seharusnya bisa mempermudah pengungkapan siapa atau subjek pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut? Prof. Hipnu. Ya, sangat mudah, Mbak. Kalau kita tadi paparan, pagar laut itu dimiliki ada 3 korporasi. Kita lihat data yang tadi. Dan 9 perorangan. Korporasi itu siapa saja? Kan sudah, dugaannya sudah jelas. Tidak ragu-ragu lagi korporasinya. Baru korporasi ini menggunakan alat negara siapa pada waktu itu. Pejabatnya siapa pada waktu itu. Pelaksananya siapa pada waktu. Ini yang jelas. Oleh karena itu kalau dalam konsep hukum sebagai subjek hukum dan objek hukum, suatu yang tidak sulit, tergantung tingkat bagaimana kemauan penegak hukum, apakah polisi, apakah jaksa, apakah KPK, segera untuk menindaklanjuti permasalahan terkait dan siapa subjek hukum pelaku, siapa aktor intelektual dari penerbitan sertifikat dan sampai pagar laut yang bersangkutan. Baik, Pak Johan, sejumlah pihak menilai langkah pemerintah sejauh ini hanya menangani kasus dalam ranah administrasi dan teknis, belum sampai pidana. Apakah DPR akan mendorong pengusutan kasus ke ranah pidana, Pak Johan? Kalau kita tarik ke atas ya, dari perintah Pak Presiden itu kan jelas ya, usut, bongkar dan usut. Nah karenanya kemarin Komisi 4 mengapresiasi langkah bongkarnya itu, tapi kan tidak berhenti di situ. Berkembang juga di Komisi 4 kemarin itu meminta kepada KKP agar membuat berita acara pembongkaran. Nah, berita acara pembongkaran ini kan bisa kemudian diserahkan kepada polisi setempat, baik Polsek maupun Polres setempat untuk kemudian dijadikan sebagai langkah awal kita untuk melakukan proses hukum. Nah, karenanya kami memberikan semacam mandat telah kepada KKP agar dia bekerja tidak berhenti pada pembongkaran itu, tetapi dengan koordinasi, dengan konsolidasi dengan kementerian-kementerian lain termasuk dengan kepolisian untuk menindaklanjuti kasus pagar laut ini gitu. Karena dia ada di ruang kita. Nah, itulah kenapa Komisi 4 pada akhir dari kesepakatan dengan Kementerian Kelautan ini agar kemudian menjadikan laut itu sebagai rumah, ya, sehingga perlu berpikir ada revisi aturan, terutama Undang-Undang Kelautan nomor 32 ini, yang kemarin itu hanya KKP hanya sebagai objek di situ, tetapi dengan revisi ini yang kemarin juga sempat ada di periode 2019-2024 untuk kemudian kita sempurnakan agar semua yang berbau kelautan, bahkan bila perlu revisi ini mengarah kepada undang-undang kemaritiman begitu, sehingga menjadi sebagai sebuah sistem dalam satu istilah yaitu maritim atau kelautan gitu. Ya, baik, terkait dengan proses pengusutannya tadi Prof. Hipnu sudah sampaikan juga bisa dimulai pengusutannya dan siapa seharusnya aparat penegak hukum yang segera bergerak, Prof. Hipnu? Polisi, KPK atau kejaksaan? Ya, kalau dalam seperti ini harus cepat-cepatan, Mbak. Ini cepat-cepatan karena ini juga masuk reputasi lembaga. Siapa yang paling gesit untuk melakukan suatu penegakan hukum? Nah itu. Kalau tindak pidana umum, ya polisi terkait misalkan pemalsuan dokumen yang terjadi, misalkan tadi asal-usul dan sebagainya. Tapi kalau terkait dengan ada dugaan dokumen dikeluarkan itu atas suap dan penyalahgunaan, ada kejaksaan dan KPK. Disinilah saya kira suatu sinergitas 3 penegak hukum di Indonesia harus bahu-membahu. Siapa yang lebih dulu yang menemukan bukti, ini yang menjadikan PR tersendiri. Karena ini sudah menjadikan suatu
perhatian Presiden. Jadi jangan terlalu lambat. Dalam aspek hukum tadi saya katakan, lokus deliktinya jelas, lokusnya adalah di Banten, Jawa Barat, dekat Indonesia lokusnya. Temposnya jelas, berarti pada waktu 2002-2003. Kurang apa lagi, Pak? Tinggal tergantung dokumen yang terjadi kaitannya dengan sertifikat itu untuk ditarik ke atas. Makanya kalau menurut saya, dokumen dulu kaitannya HGB tadi baru bongkar. Karena kita berpikir secara tradisional, kita beli kaplingnya dulu baru dipager. Nah, pagernya nomor 2. Tapi yang penting dari sertifikat itu baru kealah ke pager. Disitulah kalau kita lihat dalam arti suatu tindak pidana itu predikat crime-nya adalah pemalsuan HGB dulu, baru terhadap pemagaran. Ini suatu yang tidak dipisahkan. Sehingga penyelesaiannya cepat. Jadi tidak sendiri, pagar laut tersendiri, sertifikat lama, satu kesatuan sehingga kecepatan, sehingga pemerintah bisa clear, masyarakat juga tahu, oh negara bertindak dalam hal pelaksanaan SHB bottom termasuk pagar laut yang ilegal. Ya, sertifikat juga kemudian beberapa sudah dicabut oleh Kementerian ATR BPN, Prof. Hipnu. Apakah ini cukup sebagai solusi? Ya tidak cukup. Tadi saya katakan, pembatalan sertifikat hanya ranah administrasi. Ranah hukum pidana tidak bisa dihentikan dengan ranah administrasi. Karena dengan pembatalan itu berarti ada dugaan, 1 pemalsuan, 1 suap, 1 penyalahgunaan kewenangan ketika itu pejabat yang berwenang sehingga sampai keluarnya sertifikat. Nah, ini yang menarik. Sekarang pertanyaannya sejauh kemana kemampuan kepala dinas provinsi terkait dengan agraria kepala BPRO. Itu saya kira enggak, itu harus turun sampai ke atas. Ingat loh, 30 kilo loh, ingat loh 300 sertifikat loh. Kalau yang kecil-kecil kan oke lah, kabupaten, provinsi. Tapi kalau ini enggak, disinilah saya kira keberanian nyali, Mbak Eva. Keberanian nyali, baik Polri, Jaksa, KPK untuk segera turun dalam penguasa seperti ini. Karena apa? Tampaknya memang ini adalah terkait tadi katakan orang besar tadi. Begitu. Baik, Prof. Hipnu, artinya dugaan melibatkan kan banyak pihak dari tingkat daerah sampai kementerian, bahkan ada dugaan melibatkan orang besar. Bagaimana peran masing-masing dan siapa yang harus paling bertanggung jawab? Singkat saja, Prof. Hipnu. Ya, kalau saya menurutnya adalah orang besar dulu. Karena ketemu orang besar sebagai aktor intelektual dari dokumen keluarnya itu baru bisa mengarah pada yang lain. Makanya tadi saya katakan, dari dokumen yang tersebar di media sosial, sertifikat itu dasar pengeluarannya adalah surat keputusan menteri. Pertanyaan, menteri siapakah itu? Nah itu baru berjalan pada yang lain. Gitu. Baik kita nantikan hasil investigasi dan sejauh mana keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Terima kasih anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.